saya kawan Sarah. Jadi hari ini aku bakalan ngobrol sama dua pengusaha muda Jambi. Dan mereka lagi di jalan. Sembari mereka di jalan, aku bakalan mencicipin dulu makanan dari Goresan Coffee dan minuman juga dari Goresan Coffee. Yaitu yang pertama ada dimsum sama ada lady, yaitu lemon in dark coffee. Kemudian ada kopi susu gula aren sama kopi susu strawberry. Unik banget, tapi sambil kita nungguin, aku cicipin dulu ya. Weh, ini bro, gabung dulu. Iya, lama gak jumpa, sehat-sehat. Gimana kabarnya juga? Baik. Baik. Nih, oleh-oleh nih. Cobain dah. Thank you, dapat ini nih. Siap dipakai dulu. Tapi duduk dulu. Oke, sip. Alright. Sih. Ganteng ya? Tuh kan keren. Ada kan? Terus lu? Tak dulu dong. Thank you. Ini baru kayak anak gaul sepenuhnya. Rado Surf ini. Itu brand kita itu. Brand kita? Ya. Dari Root Project. Nama tokonya Rado, itu brandnya Root Project. Tapi ini bajunya bisa dicari di Rado Surf kan? Bener. Bener, buat yang lagi nonton wajib kalau mau cari baju keren atau pengen cari baju yang sama kayak gini bisa cari di Rado Surf ya kan? Oke. Buat Instagramnya di mana? Rado_SURF. Oke, langsung follow di Rado_SURF atau surf ya. Santuy pokoknya. Karena di situ bakalan banyak baju keren, pakaian keren yang bakal gak ditemuin mungkin di tempat yang lainnya ya. Harga juga santuy ya kak. Tapi sekarang lagi sibuk apa aja nih? Kalau kesibukan sih sehari-hari ya kita masih ngurusin toko. Kita kan kebetulan alhamdulillah cabangnya sudah 3 jadi terbagi-bagi. Terus kita ada pengembangan juga. Aduh, cabangnya 3. Terus kita ada pengembangan juga itu sablon satuan ya Dan ya. Ngomongin soal bisnis ya nggak sih? Kenyataan usaha menurut kamu berdua gimana? Ya, usaha sih kalau umumnya ya itu ya kegiatan atau bergerak gitu ya. Tapi kalau untuk di bidang kita khususnya itu bagaimana kita melakukan kegiatan atau kita bergerak, kita beraksi gitu. Memang untuk menghasilkan cuan, menghasilkan uang gitu kan. Cuan Ya kan memang basicnya bisnis gitu kan. Iya. Mungkin kalau di bidang lain ya usaha. Misalnya usaha kita olahraga ya olahraga gitu. Kalau untuk di sini ya emang untuk mencari cuan gitu kan. Balik ke walaupun orang banyak bilang ayu tapi ujungnya tetap cuan benar. Kan? Jadi nggak bisa ditipu lagi ya nggak? Cuan. Tujuan utamanya kan ya ke situ memang. Siapa sih yang mau capek-capek cuman nggak ada value-nya kan? Benar, tepat banget, serius. Itu enggak bohong, serius ya, itu memang poin yang wajib ditekan. Itu kayak memang siapa sih yang mau capek tapi nggak ada value-nya. Benar. Ya kan? Tapi kalau misalnya apa kan ngejalanin usaha kan kalau misalnya kayak teman-teman yang lain, kata teman-teman aku kan ada ngejalanin usaha juga. Itu kan biasa owner satu. Ya. Tapi kamu kan berdua itu. Kebetulan kita berdua nih. Nah, tuh kira-kira gimana? Bakal pernah nabrak nggak atau kayak tabrakan pemahaman? Kalau nambah pemahaman sih, kalau secara besar sih ya pasti ada sih kan. Kan beda nih pemikirannya. Cuman semakin sini kita sebetulnya memang ya usaha ya. Kita lihat nih pengusaha-pengusaha sekarang ini jarang loh yang bikin usaha sendirian besar. Contohnya tuh kayak Apple itu berdua tuh Steve Jobs dengan Wozniak kan itu berdua. Nah, jadi gimana ya? Ada untung ada rugi sih gitu. Kalau untungnya kita bisa bagi tugas. Mungkin bukan rugi sih, mungkin ada kendalanya itu saat kita punya ide yang kita nggak ide tapi tetap nanti ujung-ujungnya pasti ada poinnya kok. Si bakalan ada ya. Ya kalau bagi aku sih ya kalau di kebanyakan orang sih ya jadi problem terus ya masalah. Jadi problem nih ngobrol sama teman-teman lain kan. Oh, gimana sih kalian berdua gitu kan? Satu pun saya sendiri pun bingung gitu. Kalau saya sih malah bersyukur gitu berdua. Kenapa? Yang pertama kita bisa berbagi ide. Bener yang kedua itu bisa jadi ya pasti kita kan nggak sehat terus atau waktu kita kan nggak untuk kerja terus, itu bisa jadi tempat kita untuk bergantian nih manajemennya dengan sistem otak yang sama nih karena sudah sama-sama nih. Terus kan terus tuh kalau benturan tuh ya pasti ada ya pasti. Tapi untuk selama ini karena mungkin kita merintisnya sama-sama mungkin ya beda mungkin dengan teman-teman yang lain yang ada benturan tuh mungkin memang mereka ya memang main modal-modalan gitu. Jadi emang pembagian cuannya sih mungkin yang sering jadi masalah. Kalau di kita kan karena kita sama-sama dari nol, kita bangun dari nol. Jadi kalaupun ada ya biasalah idealis itu pasti ada kan. Pasti banget. Tapi biasanya kita ya intinya sudah jadi satu sih, bisa
Yang penting diskusi. Ya, intinya itu diskusi. Komunikasi dan diskusi. Tapi kan sudah punya tiga cabang ya. Itu kan udah gede tuh. Kira-kira udah cukup nggak sama goals saat ini atau masih ada yang ingin dicapai lagi? Kalau untuk goals ya, Iya. untuk saat ini kalau dibilang cukup itu sangat cukup dan alhamdulillah. Ingat kita di pandemi masih bisa berusaha, masih jalan ya, normal itu alhamdulillah banget sih. Tapi yang namanya manusia lagi kan, kembali ya nggak ada sih rasa puas, apalagi melihat perkembangan zaman sekarang kan, kayak Shopee gitu kan, penjualan itu menarik nih, seperti brand-brand lain, brand besar di luar Jambi itu kan penjualannya tuh sangat-sangat banyak ya. Mungkin di situ kami juga mulai mengikuti. Terus untuk offline store mungkin ada niatan untuk ya menambah cabang gitu-gitu. Banyak lah masih yang kalau untuk goals ya masih ingin dikejar, apalagi kita masih muda kan, harus terus ekspor. Up terus. Kira-kira berarti bakalan terus lagi up ke depannya. Pasti sih, karena kan kalau kita sudah berkecimpung di dunia ini kan, jadi gini, kalau kita terlalu cepat puas juga, kita kan nggak tahu ke depannya bagaimana gitu. Jadi kita harus ada selalu, bukan berarti kita nggak bersyukur ya, beda antara nggak bersyukur dengan merasa kurang puasnya gitu. Kurang puas di sini kita selalu berpikiran. Jadi setiap hari itu kita itu harus terus berpikir, kalau kita gini-gini terus, apa iya 3 tahun lagi kita masih ada gitu kan? Nah, jadi kita harus benar-benar berpikir untuk cari goal-goal baru gitu. Iya, ada terus goals baru yang bikin pencapaiannya bakal terus bertambah. Benar. Tapi ngomongin soal starting ya, kayak cerita sih lebih tuh. Boleh dong sharing, kan pertama kali sih denger cerita dari Bang Barak ya. Ya, itu kan memang berdarah-darah banget ya. Yang namanya merintis ya. Iya. Kalau merintis, mungkin kalau semua cerita pengusaha itu kalau diceritain awal, pasti deh ceritanya bakal sedih kan, bakal pedih gitu kan. Ya, Pahit dulu sih, pahit. Dan itu memang benar sih. Cuman dari situ kita juga banyak belajar kan. Dari situ kita juga, mungkin kalau kita nggak kayak dulu, kita belum tentu sih bisa sampai posisi sekarang gitu. Kita nggak tahu gimana sih rasanya kalau bawa barang dari Jambi ke Bulian 63 kilo malam-malam bawa motor. Iya. Itu juga menjadi suatu motivasi loh. Jadi saat kita merintis, aku harus bisa nih besok nih, setidaknya 3 tahun lagi nih harus bisa punya mobil lah biar nggak kehujanan, itu selalu menjadi, ya itulah, menjadi motivasi kita sih gitu. Jadi memang kalau ditanya awal merintis gimana, ya pasti deh pedih. Sebenarnya ya kita tuh bergerak apabila kita sudah merasa kita tidak nyaman. Nah, itu sih kunci poin utama kan. Jadi kita mulai ini saat kita benar-benar merasa, wah ini udah nggak bener, ini udah nggak bisa seperti ini gitu. Jadi awal-awal dulu saya ceritain aja langsung ya. Itu kuliah semester 2. Jadi saya itu berpikir orang tua udah pensiun kan. Yang nggak mungkin kan kita nih cowok terus mau bebanin orang tua, karena mindset saya sih bukan kayak gitu, bukan jadi anak yang dikasih uang tiap bulan sama orang tua terus jajan. Saya nggak kayak gitu. Jadi goal kecil saya itu awal semester saya kuliah kan, semester 2 itu goal kecilnya setidaknya saya harus bisa bayar UKT deh untuk ke semester 3. Nah, cuman kan itu harus benar-benar dipikirin kan. Nah, kita mulai dari, ya mungkin kalau dibilang tidak sengaja sih ketemunya tuh enggak juga sih gitu kan. Bukan karena takdir gitu ya. Kalau itu enggak sih kayaknya, memang mungkin ya kalau dibilang takdir mungkin takdir, cuman kalau dibilang enggak sengaja ketemu sih enggak juga, karena memang kami sudah sebelumnya memang satu sekolah nih waktu SD. SD, kami emang teman SD tadi. Udah lama. Tapi SMP SMA saya yang bisa, Ramadan masih di Batanghari di Bulian. Ya di Batanghari sih, tapi dia di Buliannya. Dan ketemu lagi waktu kuliah kan, dan kebetulan satu PC. Tapi itu bukannya kayak gimana ya, kayak ini kan sama-sama nih dari kecil, terus kemudian ketemu di kuliah, terus akhirnya bikin usaha gitu kan. Itu kan udah tahu banget nih karakter satu sama lain. Pernah nggak sih kayak bentrok gitu ketika bangun pertama kali merintis, kayak yakin nggak pasti pernah nanya gitu? Kalau bentrok nggak sih, ini menyambung yang Ramadan tadi ya, biar lebih jelas. Yang tadi kan kalau Ramadan kan dalam permasalahannya tadi, saya juga ya sedikit bercerita lah ketidaknyamanan saya gimana. Jadi kan saya kebetulan orang tua saya sudah meninggal keduanya ya, itu sejak saya SD itu. Kalau papa dulu sih, papa waktu saya masuk SD. Iya. Kalau mama itu saya naik kelas 2-nya, bedanya cuma 1 tahun. Terus saya dibilang berdarah sih,
terlalu berlebihan ya kalau kalimatnya berdarah. Mungkin lebih ke susahnya gitu ya. Susah. Soalnya kita memang nggak berdarah gitu ya. Lebih ke pahitnya sih. Dibilang pahit pun nggak pahit. Saya dibesarkan dengan 5 kakak kandung yang bisa dibilang cukup materi. Tapi kembali ke diri saya nggak sampai kapan sih saya sama mereka gitu. Pemikiran saya seperti itu. Terus kan mereka juga lama-lama berkeluarga nih. Pasti ada anaknya yang lebih haruslah yang mereka prioritaskan daripada saya gitu kan. Jadi ya saya berpikiran bagaimana untuk ya ada sesuatu lah yang harus saya bisa banggakan gitu. Yang bahasanya itu untuk merdeka secara finansial lah gitu. Bahasanya gitu kan. Ya itu tadi. Jadi kebetulan ketemu Ramadan di bangku kuliah tadi. Sebenarnya mulainya malah Ramadan. Jadi itu kan waktu itu saya nggak punya motor tuh. Waktu kuliah awal-awal saya nggak punya motor. Terus. Saya sering dijemput Ramadan. Tapi Ramadan ini dia sering bolak-balik bulian kan. Itu awalnya ada saudara ya nitip badannya. Teman sih. Teman-teman nitip gitu, nitip baju dari Jambi, dibawa Ramadan gitu-gitu kan. Dibawa bulian. Tapi saya selalu nemenin Ramadan. Oh jadi kayak sama-sama lah jatuhnya. Karena saya nggak ada motor tadi juga kan dijemput Ramadan terus. Dan emang ya masih awal-awal kuliah tuh yang emang ya kita kenalnya lama loh, sudah 6 tahun dari SD duluan kan pasti lebih akrab daripada teman-teman baru kan. Bener. Jadi gitu. Ya jadi seiring berjalannya waktu, wah ini lumayan nih. Ramadan kan sudah berapa kali nih dari satu baju berapa baju nih teman-teman yang nitip bulian kan lumayan tuh jarak bulian ke Jambi. Jadi kan ya kebetulan saya dapat beasiswa waktu itu. Karena kan ini kebatasan modal nih, nggak punya modal. Ceritanya. Saya dapat beasiswa. Terus saya waktu itu HP saya rusak atau gimana saya lupa. Setengahnya saya belikan HP, setengahnya lagi kita coba aja lah Don. Ini pakai uang ini gitu. Kan kalaupun nggak laku itu bisa kita pakai sendiri gitu. Dengan mindset yang gitu sebenarnya bisa dibilang coba-coba sih. kebetulan jalannya begitu gitu. Terus akhirnya sampai sekarang gitu kan. Benar. Alhamdulillah. Tapi keren loh kayak dari beasiswa, kemudian sering nemenin nganter sini-sini, akhirnya punya 3 cabang saat ini. Ya, kembali lagi. Amazing. Ya kan permintaan dan doa dan yang di atas kan akhirnya. Selama ini kan banyak sering kayak ngantar-ngantar dulu startnya kan. Sampai itu kan kemudian bikin satu store pertama kali Mas. Oke, benar. Kemudian muncul yang cabang kedua, cabang ketiga. Kita pernah kayak kena tipu. Karena tipu ada sih. Itu seingat saya itu setelah lebaran pertama kita Dan ya. Pas mau lebaran pertama. Pas mau lebaran pertama. Jadi itu ya kan di saat lebaran aturan kita mau numpukin barang nih. Ya malah kita kan waktu itu masih seadanya lah ya. Waktu itu store juga belum punya, itu masih di rumah kan. Terus 1.700.000 5 tahun yang lalu banyak loh. Oh iyalah, 17 tahun yang lalu banyak. Jadi ya kan zaman dulu masih susah nih, enggak kayak sekarang. Nggak ada ini. Kita Pakai BBM. juga. Oh iya, bener. Emang bener Zaman browsing, itu. cari kontak gimana gitu kan. Ya emang ya sistem percaya aja lah. Ya, saya transfer gitu. Kok barang nggak sampai-sampai, orang yang hilang, kontaknya nggak bisa dihubungin lagi gitu-gitu kan. Sebenarnya itu salah satu titik balik kita juga sih. Di situ dimana mental kami sebagai orang yang mau mulai usaha itu diuji. Kenapa saya bilang demikian? Gini, misalnya kami setelah ditipu kami nggak jalan lagi dengan mental yang nggak kuat, kami nggak jadi seperti sekarang. Itu sih poinnya. Berarti kalian kayak ngasah mental ya nggak? Benar. Ya, tapi dengan kembali yang ya mungkin karena berdoa tadi itu poin ada berdoanya tadi mungkin saya drop nih karena saya transfer nih ngerasa aduh kesalahan saya nih gitu kan. Tapi kembali lagi karena berdoa, oh sudahlah jual yang ada dulu. Kan kembali ya di situ kami nutupin dia kan. Ya, alhamdulillah sih mungkin itu tadi mungkin anggap aja kita tadi kemarin waktu ditipu kita sedekah kan yang dibalasnya dengan yang kayak gini kan. Asik. Sedekahnya 1.700.000 ya. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Saat ini keadaan susah belum punya store. Kacau emang tuh. Apa sih yang bikin beda Rados tuh dengan distro lain atau dengan store lain? Lebih ke pendekatan marketnya ya. Kita harus kenalin dulu kan. Mungkin kalau sekarang bukan sekarang. Dulu orang kan jualan kan ya buka toko jualan. Kan zaman sudah berubah nih. Kita nggak harus buka toko sekarang. Kita memang buka toko, cuma kita harus mengenali dulu karakter pembelinya bagaimana. Oh, keren. Gitu. Jadi kan waktu zaman itu kita lagi musim BBM kan. Nah di pasar orang juga jualan, cuma orang nggak punya BBM kan. Iya, nah di situ kita masuk.
Itu yang membuat kita beda waktu zamannya itu membuat kita beda. Kita jualan melalui BBM, kita bisa anterin, orang juga jualan lah, distro-distro banyak di Bulian. Cuman mungkin mereka nggak punya BBM kan. Ya otomatis kalau pelanggan, kalau ada interaksi sama penjual, itu lebih enak. Mereka lebih nyaman untuk nanyain harga, nanyain motifnya masih ada atau enggak, size masih ada atau enggak, itu pasti lebih nyaman kan dibandingin tiba-tiba kita datang ke toko, tiba-tiba barangnya nggak ada kan. Nah, mungkin di situ sih lebih poin yang bisa bikin kami kayak sekarang juga. Karena kita bisa melihat peluang teknologi. Oh berarti kayak tahun 2015 ya? Tahun Benar, udah 2015. duluan ngejalanin nama digital marketing ya nggak? Benar. Ya kan? Ya, dengan keadaan yang pada tahun pada itu, tahun itu, ada ya. teknologi yang ada pada tahun itu gitu. Tapi bener pada tahun itu kan juga jarang banget Bener, ada buat jarang. distro yang ngehubungin klien tuh gampang, kayak bisa tinggal BBM. Benar. Ya diundang-undang invite grup dulu Nah, kan ada Ada grup, ya, ada ya. grup. Nah, gitu. Ada nggak kayak sesuatu supaya ingetin teman-teman yang lain yang baru akan mulai, yang masih pemula sih, Oke. supaya struggle dalam menjalani bisnis? Satu, konsisten. Konsisten. Karena banyak teman-teman yang nggak konsisten kayaknya. Nah, benar. Gimana ya? Kenapa konsisten paling penting? Sebenarnya banyak poin yang lain. Tapi konsistensi paling penting karena banyak nih pasti teman-teman mau mulai. Iya. Mau mulai cuman ya sekedar bicara atau mungkin sekedar sudah bicara, sudah action nih. Tapi kembali lagi ke mental yang nggak konsisten mungkin, dan juga mereka mungkin nggak ngikutin sih perkembangan. Yang bisa bilang kita struggle tadi ya, Iya. yang bikin kita struggle tadi ya kita ngikutin perkembangan juga, ngikutin tren. Sekarang zaman TikTok, kita main TikTok. Oh, TikTok iya. kita ada akun TikTok. Pak, berarti ada kayak Zaman marketing Instagram gitu gitu. Sekarang ya penjualan via e-commerce kita juga sudah ada gitu dan semuanya. Berarti buat pemula yang starting usaha itu emang wajib banget ngikutin sosial media kayak kalau TikTok. Kalau untuk sekarang wajib. Sekarang sih wajib sih. ya. Karena kan Wajib hukumnya. 60% penduduk Indonesia kan milenial nih. Iya benar. Dan itu pasar yang benar-benar oke. Ada nggak sih kayak harapan atau kayak pesan nih buat teman-teman yang baru akan mulai atau gimana lagi? Oh, kalau pesan ya dari saya ya. Iya. Yang pertama itu ya tadi yang saya bilang awal, harus konsisten. Kedua jangan lata. Lata dalam artian lagi lihat wah ini bisnisnya rame, ikut-ikutan bikin bisnis. Oh, jangan gitu. Kan kita ada kalau bisnis itu ada Blue Sea dan Red Sea kan. Oh. Jadi ada laut merah, laut biru. Kalau laut merah nih ya, yang rame itu laut merah. Tapi yang kira-kira bisa jadi suatu inovasi itu bisa dibilang laut biru gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang mau mulai usaha ya coba cari laut biru, jangan ke laut merah gitu. Oh, karena tadi laut merah ini rame ya. Nah, Daripada ujungnya sikut-sikutan. Bener, sikut-sikutan. Terus ya kalau kita di laut merah berarti kita harus siap mental. Oh, siap mental. Siap mental karena ya saingannya banyak kan, saingan sejenis banyak. Ya bisa kalau ambil contoh sih kayak sekarang coffee shop ada di mana-mana, itu saya bilang itu sudah laut merah. Jadi kalau mau teman-teman mau mulai usaha bukan berarti ini nggak boleh bikin coffee shop ya, bukan berarti nggak boleh, cuman bisa dipikirin lagi gitu kan untuk bikin usaha yang jangan lata. intinya kalau mau di laut merah itu lebih prepare lah. Oh, paham. Lebih prepare, Jadi lebih dia nggak kalah pas perang ya. benar. Karena dia banyak musuhnya di situ. Tapi kalau di laut biru agak berat ya sih, karena kan starting membuat sesuatu banget. Ya, kan? Nah di situ poinnya. Oh, di situ poinnya. Karena orang nggak berpikir kan, Oh iya. orang nggak bisa berpikir sampai situ, kita berpikir sampai situ, nah, itu poinnya. Dan kalau kita berhasil di laut biru, Oh iya, kita bakal jadi pionir. Bener kan? walaupun nanti biru ini bakal jadi merah, Tapi kita sudah Kita jadi. udah kita sudah di pionir. sini, bro. Oh iya juga bener. Ada sih beberapa hal yang mau ketanyain terakhir. Aku Oke, mesti boleh. pilih. Cepet ya. Oke. Cepet pilihnya. Jadi ya pertanyaan pertama, oke. kantoran atau entrepreneur? Entrepreneur. Kenapa? Karena memang kita sedang lagi di Oh, sini. dari sini. Boleh juga ya. Sudah di sini. Kemudian, pakai baju atau celana? Baju. 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 Kenapa? Baju lebih gampang sih jualnya. Pertama lebih gampang jualnya, kedua memang kayaknya tren mode untuk clothing line sih lebih ke kaos, ke baju ya, ke baju. Karir atau keluarga? Karir. 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 Kenapa tuh? Dengan karir yang bagus berarti kita mapan, dan pasti keluarga kita juga bahagia. Bener. Benar. Oke, thank you banget. Oke. Terima kasih. Thank you juga kita ya. Thank you banget sudah ada di Kita Bicara. Kapan-kapan undang lagi ya? Yoi, kita bakal undang lagi dan pasti bakal nungguin story bentar lagi kayak bakal buka nih. Amin, doain. Amin. Thanks banget dan dari waktu kita pasti bakal ketemu lagi ya. Siap.